Makna nikah dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai, dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan. Hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya, yaitu jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Apa sih tujuan dari nikah? Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yang artinya sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan Ia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Quran Surat An-Nisa ayat 3.
Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya yang artinya, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, untuk memperoleh keturunan yang sah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Rukun dan syarat. Yang pertama, yaitu calon suami beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Yang kedua, calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang ketiga, yaitu adanya wali, mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat, adanya 2 orang saksi, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Yang kelima, adanya ijab dan qabul. Dengan kata-kata nikah atau semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Mahram. Menurut bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi karena keturunan, hubungan sesusuan, dan perkawinan. Wali nikah. Wali nikah dalam suatu pernikahan dibagi menjadi 2. A. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. 1. Ayah kandung. 2. Kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan dan seterusnya ke atas. 3. Saudara laki-laki sekandung. 4. Saudara laki-laki seayah. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 7. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. B. Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada wakilnya, yaitu Menteri Agama. Kemudian, Menteri Agama mengangkat wakilnya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. A. Wali nasab benar-benar tidak ada. B. Wali yang lebih dekat, akrab, tidak memiliki syarat dari wali yang lebih jauh, abad, tidak ada. C. Wali akrab, berpergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. D. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. E. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. F. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat berintak sebagai wali nikah. G. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. H. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan atau wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Daruqutni. Kewajiban suami yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kewajiban istri yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri.
2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. 4. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 66. 5. Bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. 5. Hak suami atas istri adalah A. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali izin suami. C. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa atau sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Mendapatkan pelayanan dan istrinya. E. Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak istri atas suami adalah A. Mendapat mahar dari suaminya. B. Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW pun telah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. C. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. D. Mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong atau melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. E. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT. Hikmah pernikahan. 1. Pernikahan yang merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya perihal jodoh Ustaz. Jodoh lagi. Saya sekarang berusia 26 tahun. Insya Allah penghasilan sudah mencukupi, niat sudah ada, tapi masih bingung bagaimana cara untuk mengajak wanita untuk menikah dengan cara Islam yang diridhai Allah. Karena saya cuma laki-laki akhir zaman. Allah, anak sekarang. Baik, ini kasusnya sering terjadi nih. Harta sudah ada, tanggal pernikahan sudah ada, mahar sudah ada, calon belum ada. Bagaimana caranya? Ikhtiar. Itu poinnya. Ikhtiar. Niat sudah ada, mulai berdoa. Mulai apa? Berdoa, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniatkan nikah itu sebagai ibadah dalam rangka menaati Allah. Itu dulu poinnya. Kalau sudah nanti kita berdoa dan diniatkan, Allah akan mengatur jalan ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bukan cuma nikah. Hati-hati. Kalau berniat cuma untuk menikah, maaf, yang belum beriman pun menikah dengan caranya. Ini kalau niatnya cuma karena cinta, karena ingin nikah, dan bukan menjadikan patokan agama sebagai prioritas, nanti pernikahan itu bisa terjadi dengan cara apa saja. Dan tidak sedikit sekarang didapati meninggalkan agamanya hanya untuk mewujudkan cinta palsunya. Saya sebut palsu karena tidak abadi sampai akhirat. Kejadian itu nampak. Maka apa yang harus diniatkan? Pertama kali, berdoa memohon kepada Allah bahwa untuk menikah itu dalam rangka menaati Allah dan Rasul. Itu dulu. Nanti Allah akan bimbing.
Nah, dalam bimbingan itu berikhtiar. Kalau menaati Allah dan Rasulnya, carinya di tempat-tempat yang mendekatkan diri pada Allah. Jadi nggak akan mungkin mendapati di tempat-tempat yang jauh dari Allah. Maka antum mulai mendekati tempat-tempat itu, majlis ilmu, ke masjid, lihat. Itu akan didorong. Dan akan suasana-suasana nanti akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nanti nggak usah malu kalau mencari itu, nggak usah malu. Ya, tanya-tanya pada teman-teman misalnya. Ya. Di pesantren-pesantren masuk silaturahim dengan kiainya, pesantren ahli Quran. Sampaikan seperti Anda berani menuliskannya, sampaikan. Saya alhamdulillah Pak, usia 26 tahun. Masya Allah, harta cukup, penghasilan ada. Izin Pak Kiai, apa di antara 1000 santriwati ini kira-kira ada yang cocok dengan saya? Masya Allah, adik 26 tahun, luar biasa. Berapa juz? Alhamdulillah Pak Kiai, cita-cita saya masih ikhtiar. Insya Allah 30 juz. Sekarang masih juz 30. Nggak apa-apa. Nanti Pak Kiai carikan yang sudah 30 juz yang bisa mendampingi sampai juz ke-30 itu. Berpikirnya positif. Ya, kalau kiai-kiai baik itu seperti itu. Ada, ini kisah nyata. Suami istri sudah menikah. Suaminya kerja, luar biasa. Satu kali izin untuk i'tikaf, menghafal Quran. Saya percepatlah. Setelah i'tikaf itu, nah ini bisa ya. Antum kan dalam setahun kalau masih aktif cuti kan kadang-kadang ada berapa hari itu? Ya, 14 hari ya kurang lebih ya. Bisa nggak antum tempatkan itu 10 harinya khusus akhir Ramadan, minta cutinya pasin supaya bisa i'tikaf. Itu niat betul tuh. Nah ini diniatkan. Setelah itu selesai i'tikaf, singkatnya hafal 3 juz. Dia menyimpulkan pada dirinya, Allah, aku kemana saja 10 hari bisa 3 juz, sedangkan puluhan tahun aku hidup dalam kesibukan dan tidak meninggalkan pekerjaan, tetap kerja, dan Masya Allah hafal 3 juz. Maka apa yang dilakukan? Mulai sejak itu dia menata dirinya untuk hafal Quran 30 juz. Istrinya mensponsori, ya, sponsor dengan waktu, dengan tenaga, dan mensupport. Masya Allah Abi, katanya, ayo mamah juga pengen ikutan gitu kan. Kompak tuh dua-duanya. Maka setoran, dengar setoran, sampai khatam 30 juz suami itu. Begitu bahagianya luar biasa, Masya Allah. Istrinya semangati lagi, Bi, kalau bisa itu dapat sanad supaya betul-betul hafalannya itu lebih bagus lagi. Maka dia semangat lagi sampai setoran, sampai dapat sanad. Satu kali ketika sedang beres-beres, suami sedang di rumah, sedang iseng buka pakaian di rumahnya. Ketika dia merapikan, dia penasaran, ada di laci itu kertas yang menyempil. Begitu dibuka lacinya, dia buka, dia lihat ternyata istrinya sudah hafal Quran 7 riwayat. Tapi disembunyikan untuk menghormati suaminya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak itu, Allah akan kirimkan dengan jalan-jalan yang terbaik, bahkan lewat istri yang seperti itu luar biasa. Gak pernah bilang dari awal, kamu latihan ya ntar ya, aku ini udah 7 riwayat. Itu fadilahnya istri. Demikian sebaliknya. Jadi insya Allah mudah-mudahan didekatkan, dan ini kan dibacakan nih. Mungkin ada ibu-ibu yang dengar juga kan di atasnya kan, ya, dan seterusnya. Atau ada bapak-bapak yang sedang mencari ya di sini. Semoga Allah muliakan. Ya. Terakhir, mudah-mudahan bukan jodoh lagi. Baik. Bismillah.